Dipancar luaskan dari kawasan Ngunut Tulungagung, Jawa Timur. Inilah Osansu Channel. Oke, kita bertemu lagi guys. Pada kesempatan kali ini saya masih mau berbagi cerita langsung saja ya. Pada pengalaman ketika saya masih bekerja sebagai kurir paket dan dokumen di kantor cabang Surabaya. Kali ini tujuannya itu masih di daerah Surabaya Utara ya guys, di kawasan Perak sana ya kurang lebih. Nah, tapi kali ini ada di Pasar Pabean Cantikan guys. Itu rupanya adalah pasar tradisional yang cukup besar ya, yang bisa bikin orang tersesat kalau belum pernah masuk ke sana. Ramainya minta ampun guys, pol ya. Kalau kita masuk gitu, waduh, bisa uyel-uyelan istilahnya ya, bisa bersenggolan dengan penjual atau pembeli yang di sana karena jalannya itu agak sempitnya, harus jalan kaki, beda motor harus diparkirkan di luar, nggak bisa masuk ke dalam. Nah, jadi ceritanya saat itu saya hendak mengantarkan paket berupa kacang uke ya, seperti ini gambarnya. Ini adalah produk dari andalan dari Ngunut Tulungagung. Nah, orang yang dari Ngunut atau dari Tulungagung ini mengantarkan paket tujuannya ke seseorang yang alamatnya itu ada di dalam Pasar Pabean Cantikan guys ya. Nah, ketika saya sudah sampai di tempat tujuan, saya parkir di luar, saya tanya orang-orang alamatnya di mana ya. Ada yang bilang ke sana, ada yang bilang ke situ. Nah, saya masuk sampai 3 kali guys karena tersesat ya. Begitu masuk tengah, saya tanya, katanya belok kiri. Waduh, ternyata tembusannya sudah ke lain tempat meskipun itu masih dalam lingkup pasar ya. Nah, akhirnya saya keluar dari situ ke depan. Saya tanya lagi orang, ada yang tahu, ada yang enggak. Kemudian ada yang mengarahkan suruh masuk lagi, kemudian belok kanan. Nah, saya juga ikuti sarannya. Ternyata saya tersesat lagi. Akhirnya saya balik lagi keluar dari pasar tersebut. Nah, sampai 3 kali guys, akhirnya waktu saya habis sia-sia ya, padahal masih banyak paket dan dokumen yang mau saya antar. Akhirnya mau tidak mau ya, saya harus menghubungi si penerima paket ini. Untungnya di nota pengiriman tersebut ada nomor penerimanya ya. Saya telepon ya, ketika posisi saya sudah berada di luar Pasar Pabean Cantikan ini ya, di tempat parkir. Saya telepon orangnya, kemudian saya bilang, Pak, saya sudah 3 kali mencari alamat Bapak, tidak ketemu-ketemu ya, sedangkan ini paket dan dokumen yang saya antar ini masih banyak, jadi saya sudah menghabiskan banyak waktu, namun saya tersesat lagi. Oleh sebab itu saya mohon ya kepada Bapak untuk menyuruh misalkan anak buahnya untuk menemui saya ya, yang berada di luar Pasar Pabean Cantikan ya, di ini gitu, saya sebutkan lokasi saya ya, untuk mengambil paketan ya. Saya minta kerjasamanya yang baik. Untungnya bapaknya nggak marah guys meskipun tentunya dia mau saya ngantarkan langsung ke lokasi, namun karena itu tadi sampai 3 kali saya tersesat ya, nggak ketemu alamatnya karena waduh, begitu saya baru tahu begitu besar dan luasnya ya dalamnya Pasar Pabean Cantikan, itu membuat saya bingung. Akhirnya ya udah, akhirnya tak berapa lama ya, nggak sampai 5 menit ya, saya diambil orang yang mengatakan dia adalah suruhan dari sang penerima paket ya. Dengan saya minta konfirmasinya apakah benar ya, terus saya serahkan ini satu pak atau satu bungkus, satu dus ya, kacang oke ini kiriman dari sang pengirim ya, yang merupakan ini ada produk makanan khas dari Ngunut Tulungagung, untuk saya serahkan kepada ini ya, karyawannya untuk nanti dikasihkan ke tuannya ya. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya karena mau diajak kerjasama ya, untuk membantu, karena kalau saya mencari lagi takutnya waduh, saya sudah banyak habis waktu tidak ketemu-ketemu, wah bisa repot ini, karena paket dan dokumen yang saya antar ke tempat lain ini masih banyak yang belum terantar. Wah, bisa-bisa nggak selesai ya, dan pasti akan dimarahin nanti oleh kantor ya. Itulah ya pengalaman saya
pertama kali itu ya mengantarkan di Pasar Pabean Cantikan Surabaya. Oke, sekian sharing saya kali ini. Semoga ada manfaatnya, dan kurang lebihnya minta maaf. Sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya. Bye bye.